Udah muncul ya di layar? Iya Pak, sudah Pak. Udah ya. Untuk proses instalasinya kalian bisa langsung dari Laravelnya ya, masuk ke titik Laravelnya, nanti masuk ke dokumentasi. Oke, masuk ke dokumentasinya. Kemudian kalian cari install via Composer. Nah, ini sudah muncul via Composer. Oke, nah untuk install via Composer, kalau kalian mau installernya yang diinstal, dia bisa gunakan perintah ini. Tapi kalau kalian ingin membuat folder baru, nama project baru ya, kalian gunakan perintah yang atas, Composer create project Laravel /Laravel example epp. Ini adalah nama project kalian, jadi ini bebas ya. Yang bagian terakhir ini nanti terserah kalian mau dinamakan apa. Oke, nah ini tinggal kalian kopas saja, nanti masukkan di visual code-nya. Kalau visual code-nya ya, kalau kalian baru install berarti kan kondisinya masih ini ya, masih bersih ya. Terserah kalian nanti mau tempatkan projectnya di mana. Di sini saya tempatkan projectnya di Drive App nih ya, untuk materi pelatihan di dalam folder software ya. Ini saya buat instalasi ya. Saya mau ganti namanya, misalkan saya ganti LSP gelombang 24 ya. Ini untuk proses instalasi Laravelnya ya. Dia akan langsung download, membuat folder baru dengan nama LSP24. Ini nama projectnya ya. Nah, sambil tunggu nanti dia akan selesai. Mungkin agak sedikit lama ya, bisa 1 atau 2 menitan. Oke, sambil tunggu proses instalasinya ya, saya akan jelaskan materinya. Nah, tadi yang saya share di kalian materinya untuk membangun SIA ini mulai dari templating. Cuma untuk instalasinya belum ada, saya tertinggal mungkinnya. Nah, nanti kalau sudah selesai instalasi, kalian bisa langsung ke tahap pembuatan templating nih ya. Nanti yang kalian butuhkan folder admin LTE-nya tadi saya sudah share di grup ya. Nah, nanti untuk templating ini yang kalian butuhkan untuk templating di admin LTE ini sebetulnya bisa langsung di download via Composer admin LTE ini. Cuma pada saat di download via Composer pada Laravel, dia akan mendownload semua file admin LTE, ditempatkan ke dalam folder vendor ya biasanya. Nah, karena untuk templating ini kita cuma butuh 2 folder, jadi kalian tidak perlu download via Composer, langsung ekstraksi aja lalu ambil 2 folder ini nih, folder Bower komponen dan folder disk nanti ya. Saya bentar ya.
Nah, ini admin LTE-nya, template admin LTE-nya nanti yang kamu ambil cuma dua folder ini, folder board komponen sama folder disk. Ya, ini nanti dipindah ke dalam folder project kalian. Ya, nah, kalau belum selesai ini soalnya. Ya, nah. Nanti kalau sudah selesai kita cek dulu tampilan awal ya dari Laravel itu. Ini sebentar lagi. Nah, ini kalau untuk templatingnya nanti ini dipindahkan foldernya, ya, dipindahkan ke dalam folder public, ya. Ini, dalam folder public di file project kalian, ya, public asset. Ini aset ini kamu buat sendiri. Nanti buat folder dengan nama aset di dalam folder public, lalu tempatkan dua folder dari file admin LT itu di dalam folder aset. Ya, setelah ini muncul nanti, ya, kalian buat view-nya, tampilannya, ya. Jadi yang namanya framework itu konsepnya tetap MVC, mau dia pakai CI CodeIgniter, mau pakai Y framework, mau pakai Bootstrap ataupun mau pakai Laravel, konsepnya tetap sama, MVC. MVC itu model, view, dan control, ya. Jadi untuk framework ini tampilannya, view-nya, ya, ini adalah kamu akan membangun sisi tampilan pada sisi user, end user, ya. Jadi kalau kamu mau ngerancang front end-nya tampilannya, kamu akan buat di dalam folder view, ya, pada bagian view. Lalu untuk bagian model, ya, model ini nanti kaitannya dengan rancangan database, ya. Model ini komponen yang akan berinteraksi langsung ke dalam database, ya, untuk front end-nya. Jadi model itu komponen yang berinteraksi dengan database sebagai back-end-nya. Lalu view itu adalah tampilan dari sisi end user-nya, ya. Jadi antara view ini front end dengan back end-nya di model, maka membutuhkan controller. Controller ini adalah komponen yang akan menghubungkan antara view model, ya, dengan antara view ke model. Ya, model ini nanti akan menangkap atau diperintahkan oleh controller, ya. View ini menangkap input dari user, input ini akan ditangkap oleh controller, controller akan meneruskannya ke dalam model. Nah, ini konsep MVC, ya. Jadi kalau kamu mau ubah bagian view tampilan dari sisi end user, kamu main di view-nya. Tapi kalau kamu mau ubah di bagian database, ya, kamu main di backend-nya, di modelnya. Nah, untuk fungsi dan logika dari programmingnya ada di controller, ya. Nah, karena ini bagian pertama ini kamu templating, maka kamu akan main di folder view. Nih, ya. Oke, ini udah selesai nih, ya. Ini proses instalasinya sudah selesai. Kalau udah selesai, kamu perhatikan ini masih aktif di drive app di dalam folder software, ya. Supaya ini bisa kamu jalankan, maka kamu harus masuk ke dalam folder nama projectnya. Kalau tadi saya nama projectnya LSP24, berarti saya pindah dulu ke CD LSP24. Nah, ini sudah pindah nih, ya, sudah pindah ke dalam folder projectnya.
Oke, sebentar saya aktifkan dulu di sini ya. Nah, kalau sudah kalian bisa cek tampilan awal dari Framework Laravelnya dengan mengakses servernya. Aktifkan dulu servernya pakai perintah php artisan serve. Oke, ini udah muncul. Nah, ini tampilan dari framework Laravel awal nih ya. Ini yang masih utuh, yang awal nih, belum diubah ya. Tampilannya akan seperti ini. Oke. Nah, setelah ini selesai, baru kamu masuk ke dalam bagian templating ya. Oke. Nah, ini kalau mau dimatikan servernya, kalian tinggal tekan tombol kontrol plus C ya. Nah, saya cek foldernya dulu ini. Bentar, saya buka dulu filenya. Open folder. Ini folder projectnya. Oke, ini agak lama karena oke. Nah, kalau sudah ini tadi folder Bower komponen sama disknya ini kamu pindahkan, copy ke dalam folder public ini. Public. Nah, kamu buat folder baru di sini dengan nama aset ya. Aset. Itu kamu paste di sini. Oh, enggak bisa. Bentar, saya pindah. Saya pindahkan ya. Nah, ini foldernya, folder public. Nah, ini folder aset yang baru kita buat. Pindahkan kemari. Ya. Nah, nanti kalau sudah dipindahkan, kita buka contoh template yang ada di admin LT tadi. Ini contohnya, contoh indeksnya ya. Nah, ini nanti yang akan kalian pakai template-nya ya. Entah itu nanti mau pakai yang dari index atau dashboard di sini ya, example form. Mau pakai yang blank atau yang index tadi silakan ya. Caranya ini lanjutannya. Ini kan tadi di dalam folder benar nih folder aset di dalam folder public ini sudah tadi
ya. Kemudian folder power komponen sama disknya tadi kamu pindahkan. Nah, lalu selanjutnya setelah itu nih folder layoutnya nih ya, kamu buatkan folder baru dengan nama layout ya. Kemudian di dalam folder layout itu kamu buat file baru dengan nama master.bat.php ya. Adanya di sini. Resource view. Nah, di dalam view folder view ini buat lagi folder baru dengan nama layout. Nah, di dalam folder layout ini kamu buat file baru dengan nama master.blade.php. Nah, ini filenya masih kosong ya, master.blade.php. Setelah itu baru kamu ini pakainya yang blank ya. Nih. Example page-nya yang blank ya. Copy semua shortcode-nya. Ya. Jadi yang blank. Oke, ini nanti terserah kamu mau pakai yang blank atau yang index boleh lah. Ya. Kalau mau pakai yang index caranya juga sama sih. Ya. Kamu tinggal klik kanan di sini, lihat sumber halamannya. Nah, setelah itu ini kamu copy paste semuanya, pindahkan ke file master. Ya. Ada 12.000. Nanti kita akan buang yang tidak perlu ya, kita potong bagian-bagiannya nanti. Nah, ini buat untuk sekarang seperti ini dulu. Oke, ini kalau udah di save ya. Setelah itu nah, kalau sudah kamu pindahkan filenya seperti tadi, kamu harus ubah dulu rootnya ya. Jadi kalau di dalam Laravel URL itu atau ditempatkan di file web.php atau routing pengalamatan ya. Nah, URL-nya nanti kamu buat di sini dengan memindahkan nih. Kalau tadi kita URL ketika kita klik localhost-nya langsung dia ke file home, ini akan kamu pindahkan ke file master yang tadi kamu buat ya. Nih, root get backslash ini artinya dia akan halaman awal, landing page-nya di halaman home harusnya ya. Ini kamu ganti jadi return view, lanjut dengan menampilkan ya file master yang ada di folder layout. Nah, ini contoh routingnya nih. Nah, file rootnya itu ada di nih, folder root. Nah, di Laravel ada ini nih, ada 4 nih. API ini nanti untuk aplikasi mobile ya, untuk kirim Laravelnya sebagai backend, nanti dia akan mengirimkan file, menangkap file API kalau untuk yang mobile. Nah, ini konsol juga sama ya. Nah, kita pakai untuk webnya pakai file web.php. Nah,
Kalau di sini root get, nih, rootnya ini alamat awal landing page-nya ya, localhost-nya, dia akan langsung mengarahkan ke return view welcome. Dia akan menampilkan halaman welcome ya, karena defaultnya dia akan melempar ke folder view. Di dalam folder view ini dia akan menampilkan halaman welcome. Ini halaman welcome ini yang ditampilkan. Nah, ini kita mau ubah jadi ke file master ya. Nah, ketika kamu membuat tampilan untuk sisi front end, nah, ini extensionnya misalkan nama filenya master, berarti kamu .blade.php. Blade ini engine bawaan dari Laravel untuk form ya, form bawaan dari Laravel. Jadi ya ditambahkan master.blade.php ya. Blade ini adalah form bawaan dari Laravel ya. Nah, kalau udah seperti ini, kamu udah bisa cek hasilnya ya. Dan dalam terminalnya. Nah, ya, hasilnya kan seperti ini. Oh, view master node point. Oh, ini errornya tidak ditemukan master.blade.php. Ini bisa layout. Oh ya, nah ini karena ada kesalahan di sini, saya lupa layoutnya belum dimasukin sama saya di dalam folder layout ya. Setelah itu di set ini karena nggak ketemu ya, karena memang tidak ada di dalam folder view itu, tidak ada folder file master, tetapi file masternya ada di dalam folder view, lalu di dalam folder layout. Nah, saya refresh. Nah, ini admin LT-nya udah muncul tuh. Nah, ini berantakan. Kenapa berantakan? Karena belum diintegrasikan nih komponen-komponen yang lainnya nih. Nah, integrasikannya di mana? File mastermu ini nah, nih. Integrasikannya pada link ini. Di tag anchor ini dia langsung menuju ke folder bower komponen, padahal folder bower komponen ini tadi adanya di folder public asset ini. Ya, maka kamu tinggal tambahkan di sini slash asset slash bower komponen, semuanya ya, semua untuk di tag anchor ini kamu tambahkan ya.
ada 18 tuh, ada 18 teks yang menggunakan bawah komponen ini. Saya replace semuanya. Kesalahan. Nah, ini harusnya dibawa ke komponennya. Nah, ini udah keganti semua nih, ya. Ini baru yang power komponen. Di bawahnya masih ada yang menggunakan folder disk. Cek ya. Ini juga sama, juga ada 16. Oke. Lalu saya cek lagi ke bawah, bagian bawahnya. Oke, udah semua. Kalau udah di save, sekarang coba di refresh. Nah, ini udah muncul tampilannya, udah jadi. Ya. Nah, untuk templating nanti hasilnya akan seperti ini. Ya. Nah, ini kamu tinggal ikutin panduan di sini, ya. Tutorial PDF-nya di sini, ya. Kalau di PDF agak panjang karena saya jabarkan satu persatu lebih detail, tapi kalau dipraktekkan dia akan lebih mudah, ya. Nanti selesai seperti ini, kamu potong-potong jadi bagian kecil, ya, jadi perbagian, ya. Ini untuk sidebarnya kamu pisahkan filenya, kemudian untuk navbarnya pisahkan, header dan footernya juga dipisahkan, ya. Caranya seperti di modul, jelas ya. Oke, silakan yang mau tanya. Oke, selanjutnya silakan yang mau tanya. Pak, mau nanya dong, Pak. Oke, silakan lanjut. Untuk penempatan penginstalan Laravel-nya itu ditempatin di dalam folder project kita atau bukan, Pak? Laravel-nya itu adalah nama file project kamu, ya. Jadi kamu tempatinnya di drive mana aja bebas sebetulnya, karena kamu udah pakai Git, ya. Nah, di sini saya contohnya saya kasih di drive app. Ini tergantung kebutuhan kamu aja. Nah, ini nama projectnya nih yang tadi saya install, ya. Nanti kamu nama projectnya juga sama, dibuat sini aja nih, ya, LSP24, buat seperti itu supaya jelas nanti. Oke, baik, Pak. Makasih, Pak. Oke, yang lain ada lagi? Pak, tadi untuk berhentiin servernya pencet apa, Kak? Kontrol plus C. Plus. Ya, kontrol plus C. C. Charlie. Oke. Makasih, Pak. Oke. Sebetulnya nggak perlu dihentikan juga bisa sebetulnya. Kamu pakai tambah aja nih, terminalnya ditambah di sini. Nanti dia akan muncul 2 terminal. Ya. Kalau kamu tadi servernya masih berjalan terus mau lakukan perintah lain di command prompt, tinggal tambah aja di sini. Jadi servernya tetap berjalan, tapi perintah command prompt-nya lakukan di terminal yang lain. Jadi bisa sampai 2 atau lebih terminalnya gitu. Ini terminal yang tadi, ini terminal yang baru. Jelas ya? Oh iya, lupa saya.
kelihatan tadi ya. Saya lupa saya share screen-nya saya matikan tadi. Nah. Oke. Tadi pertanyaan temenmu buat menghentikan server ya. Kalau untuk perintah untuk menjalankan server PHP artisan share. Nah, ini untuk menjalankan server. Kalau buat menghentikannya Ctrl plus C Charlie ya. Nah, tapi kalau servernya tidak mau dihentikan ya, tidak mau dihentikan, tetap berjalan, misalkan tetap berjalan servernya, kamu mau lakukan perintah lain di dalam command prompt, kamu tinggal klik tombol ini plus buat nambah terminal, new terminal, command promptnya dia akan bertambah ya. Ini kamu mau jalankan perintah yang lain, misalkan seperti migrasi tabel atau mau seeding tabel, ini bisa dijalankan di terminal yang lain, tetapi servernya tetap berjalan ya, boleh seperti itu ya. Nah, ini enaknya pakai Visual Code itu banyak dukungannya, powerful ya. Nah, ini saya bisa. Oke, jelas ya? Iya, Pak. Oke, lanjut. Yang mau tanya? Ada lagi? Pak, izin nanya Pak. Oke, silakan. Ini yang templating nomor 3 ya Pak ya? Yang layout .master itu kan nama filenya master.blade.php ya Pak? Iya, betul. Tapi kok di templating 3-nya itu reference to layout.master, maksudnya blade.php-nya itu berarti nggak usah kita masukin ya Pak? Atau gimana Pak? Oh, yang .blade.php-nya. Kok kenapa ininya tulisannya layout.master gitu Pak? Oh, yang ini ya. Kalau tadi yang .blade.php itu extension filenya. Paham ya? Extension file. Jadi Ya. kalau file PHP kan belakangnya .php extensionnya. Nah, karena ini kita pakai form bawaan dari Laravel ya. Kalau di Laravel form bawaannya pakai blade, jadi extensionnya ditambahkan, jadi master.blade.php itu extension. Kalau itu file form di Laravel. Nah, pada saat kamu panggil extensionnya nggak usah dibawa. Oh, berarti cuman depannya aja gitu ya Pak? Nama filenya aja, extensionnya nggak usah. Ya. Oke, ada lagi? Nanti sampai completing, kemudian ini dipotong-potong jadi beberapa komponen. Nah, lalu untuk database, nah di Laravel nanti database-nya kamu buat dulu, nama database-nya di localhost kamu buat dulu database-nya. Setelah itu koneksinya ada di file env. File env itu adanya di luar folder. Nah, ini .env. Nah, kamu cek DB connection-nya, di sini pakai MySQL, ini DB host-nya, localhost, ini port-nya 3306. Nah, ini nama database-nya. Ya. Misalkan saya namanya LSP24. Ya. Username-nya root, password-nya saya kosong karena pada saat saya install exam-nya saya nggak pakai password. Ya. Jadi di sini nanti koneksinya localhost ya.
Nah, ini biarin kosongin aja ya, kamu cuma buat database-nya aja. Nanti untuk tabel-tabelnya buat di Laravel-nya. Nah, ini dia akan sudah connect. Nah, kalau buat database, buat tabel di Laravel adanya di folder database. Nah, ini ada migration. Nah, lihat nih. Ini tabel bawaan dari Laravel nih. Tabel user, password, ini bawaan dari Laravel. Nah, nanti kalau kamu mau buat tabel sendiri, ya, kamu buat dari command prompt. Ini ada di ini. Nih. Ya. PHP Artisan Make Migration Create Guru Table. Ya, ini akan membuat tabel dengan nama tabel guru. Ini perintahnya. Oke. Oh. PHP Artisan Make Migration Nah, ini dia akan membuat tabel guru. Nah, di sini akan muncul tuh, create tabel guru. Nah, ini sebelum dimigrasikan ya. Nanti setelah itu kamu baru buat struktur database-nya, struktur tabelnya di sini. Ya. Ini skema tabelnya, strukturnya. Mulai dari ID, terus string, nama, NIP, jabatan. Itu adanya di tabel sini yang tadi kamu baru buat. Nih. Ya. Dari sini. Ini kamu skemanya kamu masukkan tuh. String, nama, NIP. Ya. Setelah itu saya kasih contoh deh satu. Stable string sama. Kalau udah saya save, setelah itu saya satu file aja deh. Saya migrasikan tabelnya. PHP Artisan Migrate. Ya,
Nah, ini migration successful. Nih tuh ya. Ini kalau kamu buka di database-nya sudah tercipta tabel-tabel itu. Ini nah, ini LSP24. Ini tabel guru yang tadi saya buat. Ya. Ini tabel gurunya. Semua ada satu field tadi. ID dan date stamp itu bawaan ya. Nih. ID dan nama yang tadi saya buat. Nah, ini file job, migration, password, sampai dengan user, ini adalah tabel bawaan dari Laravel. User ini nanti untuk menampung data usernya, password untuk menampung password setiap user, kemudian migration ini nanti akan mencatat di dalam database ini kamu sudah berapa kali melakukan perubahan atau migrasi tabel. Nih, sudah dicatetin. Ya. Nah, kalau yang gagal, untuk migrasi gagalnya juga nanti dia akan dicatat di sini. Pilot job. Ya. Nah, itu untuk migrasi tabel. Ya. Ya, nanti kamu sesi kedua ini kamu templating sampai dengan selesai di koneksi database. Ya. Sampai sini nih, halaman 10. Jelas? Itu materi untuk sesi kedua. Silakan yang mau tanya. Oh, silakan yang mau tanya. Yang mau tanya nggak? Tes. Masih ada suara saya? Masih jelas ya? Jelas Pak. Jelas, Jelas, Pak. Pak. Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk tugas yang ini seperti kayak tadi lagi, Pak, ya, bikin step-stepnya gitu atau gimana, Pak? Iya. Oh, gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ahwat. Ini yang mengenai yang tadi apa tuh? Tabel baru ya Pak ya? Apa? Itu yang membuat grup apa tadi yang terakhir itu Pak? Nah, boleh lihat screen itunya nggak Pak? Layarnya Pak? Oh, untuk membuat migrasi tabel ya? Ah, Skema tabelnya. Berarti tuh kalau yang di localhost itu dia langsung otomatis yang dari router itu ya Pak ya? Yang satu Iya. paket itu. Berarti dia nggak mesti ini ID kayak in parser gitu nggak ya Pak? Atau gimana? Ini nih, yang kayak pilot job ini. Ini bawaan langsung secara otomatis. Pilot job, migration, password, user ini bawaan. Ya. Nah, kamu kan tadi saya baru buat satu tabel tuh, tabel guru. Satu tabel dengan satu field. Ya. Nah, lalu tabel-tabel ini bisa diubah nggak? Bisa nanti. Ya. Bisa diubah sesuai dengan kebutuhan kamu. Terus tipe data ya. Kamu bingung tipe datanya nanti caranya di mana. Nah, tipe data itu pada saat kamu buat skema tabel ya itu udah dibuat tadi yang nama itu saya tipe datanya string
Kalau ID bisa pakai nanti integer atau bit integer. Nah ini nih, ya. Ini mah data packer tunggu sebentar. Buat dummy datanya. Nah nih, ini saya seragamin aja nih, biar gampang maksudnya. Oh iya. Oh, kalau mau, tipe datanya yang tadi yang string itu ya Pak ya? iya. Kalau ini kan tipenya increment, ya, secara otomatis. Nah ini timestamp, ini tipe data nih, date and time. Ya, ini kalau mau kamu ganti foto ini, mau ganti misalkan nih tipe yang lain boleh, nih diganti big integer boleh. Nah ini menyesuaikan aja. Iya Pak. Oke, lanjut silakan yang lain. Ada lagi yang mau tanya? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, silakan kalian lanjutkan untuk sesi keduanya, ya, sampai dengan kamu koneksi database, ya. Nah, kalau udah selesai nanti kita lanjut di sesi ketiga. Sesi ketiga itu sekitar jam 4 ya. Jam 4 atau jam setengah 5 lah, nanti saya infokan lagi. Atau bisa jadi nanti jam 6 jam setengah 7 lah, jam setengah 7 atau jam 7 ya, untuk yang sesi 3, karena nanti di sesi 3 ini sudah mulai agak kompleks kamu buatnya ya, ada fungsi-fungsi yang harus kamu gunakan. Jelas ya? Iya Pak, jelas. Jelas Pak, jelas. Pak, maaf Pak, satu lagi Pak. Ya, Tadi apa entah saya kelewat, mohon dikoreksi. Tadi saya, berarti kan kita mesti menginstal Laravel dulu Pak ya? Soalnya kalau tadi saya lihat, Bapak langsung nge-create folder baru apa gimana gitu Pak? oh, ya di awal kita harus install Laravelnya dulu via Composer. Ya, di awal kamu install Laravel dulu via Composer, baru nanti setelah Laravelnya diinstal baru masuk ke templatingnya. Oh, kayak gitu, ya Pak. Oke, nanti kalau ada yang ini kalau ada yang masih bingung atau ada yang kelewat, nanti bisa dicek. Ini saya record nih, nanti bisa saya share videonya ke kamu. Oke, siap Pak, makasih Pak. Siapa? Terima kasih. Oke. Oke, silakan tampilkan visualnya, tidak akan absensi. Adlu, Majid. Hadir Pak. Oke, silakan tampilkan visualnya. Fajri, Pak, bentar Pak. Irfan.
Oke. Bentar. Kita turun lagi. Oke, cukup ya. Selanjutnya nanti kita akan lanjut nanti di sesi ketiga ya. Silakan kalau ada kesulitan boleh tanya, lempar ke grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Kalau sesi 3 itu jam 7 ya? Nanti saya info lagi ya. Bisa nanti jam 4 kalau enggak jam 7 lah infonya seperti itu dulu. Siapa? Terima kasih. Ya, Pak. Ya.